Oke ya. Tadi yang tanya Mega ya. Meg, gimana Meg? Saya memang jujur tidak benar-benar menjawab karena jawabannya benar-benar tidak ada. Kadang kan kayak um, kita harus mengandalkan diri sendiri sih. Dan kita tidak boleh terlalu cuek dengan apa yang terjadi. Jadi ya, tapi caranya Alda itu bagus menurut saya. Milenial banget, ya kan? Oke, apa kita bisa move on ke dimensi budaya? Dimensi budaya. Oh, sudah saya jelaskan ini soal kearifan budaya ya, yang sekarang menjadi indikator untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar positif. Ya, ini mengizinkan adanya inovasi-inovasi di daerah sehingga mengundang wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut dan akhirnya melakukan konsumsi di daerah tersebut. Lah kalau misalnya ekonomi mulai bergerak di daerah, maka daerah akan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Itu yang diharapkan pemerintah pusat. Cuma ini masih sangat tergantung pada kapasitas daerah, kompetensi daerah, dan peluang daerah untuk memanfaatkan semua sumber daya ekonomi yang ada guna mempromosikan budaya. Apa ini? Macam-macam budaya itu ya. Agrowisata itu budaya, karnaval-karnaval itu budaya, apa-apa di tempo dulu ini tuh juga budaya, kuliner itu juga budaya, ya kan? Jadi seperti itu yang budaya. Pembangunan yang dimaknai dalam dimensi budaya. Iya. Ada pertanyaan, guys, ladies? Yulia? Iya, Bu. Ada pertanyaan kamu? Gak ada. Nggak usah nyatet, guys ya. Semuanya sudah ada di sini gitu loh. Sudah saya share kayaknya ini. Apa lagi? Iya, sudah di-share. Nah, kalian baca apa enggak? Kalau dibaca, jangan khawatir lah soal nilai. Oke. Apa lagi? Dimensi sosial. Berarti ini pembangunan yang lebih memanusiakan manusia, katanya Todaro. Atau pembangunan yang membuat manusia merdeka, ya. Kata Amartya Sen, atau menurut Nadiem Makarim, kampus merdeka, ya kan? Seneng banget saya soal ini. Artinya apa? Bahwa pembangunan itu harus memungkinkan orang-orang untuk lebih bisa mengekspresikan diri, seperti bebas berpendapat, ya. Sekarang sih netizen itu terlalu bebas berpendapat ya. Anyway, ya, pembangunan itu memastikan bahwa manusia bisa mengeluarkan pendapat dengan bebas. Jadi kalau kalian merasa belum bisa atau terkungkung, tidak bisa bebas mengeluarkan pendapat, berarti pembangunan di tempat kalian berada itu belum benar-benar memerdekakan manusia menggunakan dimensi sosial. Oke. Bu, kalau itu memerdekakan manusia lewat budaya nggak bisa? Memerdekakan manusia lewat budaya? Iya. Bisa sih. Bisa. Nggak bisa? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa sih. Cuma penjelasannya agak sulit dipahami nanti. Coba kamu beri saya contoh bagaimana memerdekakan manusia dalam ranah budaya. Pikirkan. Mungkin seperti yang dibilang sama Bu Reni, seperti apa, karnaval atau pertunjukan tempo dulu, kan itu bisa menarik minatnya masyarakat, minatnya manusia kalau perlu membudayakan seni-seni itu, dan di situ juga bisa apa ya, mempelihara
tradisi-tradisi. Jadi ya manusia atau masyarakat bisa mulai berkembang dari situ, Bu. Oh Mungkin sih. ya, bisa itu. Artinya gini ya, kalau kita ambil budaya sebagai payung besar, Ya, maka turunannya kan ya, art atau seni, ya kan? Seni kalau kita ya. pahami, saya nggak tahu nih, teman-teman di sini ada yang orang seni nggak? Mereka pasti bilang, seni adalah cara untuk mengekspresikan diri. Ekspresi itu bagian dari kebebasan, kan? Jadi kalau pakai Ya, konseptualisasi seperti itu jelas bisa membebaskan manusia. Pembangunan itu bisa membuat manusia bebas berekspresi. Gitu. Dan kalau udah pakai payung ekspresi, iya seperti itu. Seharusnya tidak ada yang tersinggung sih, karena itu seni. Kritik itu seni. Dan ketika kritik dibuat seni itu kan kita terhibur ya. Ya enggak? Iya. Karikatur itu kita terhibur. Jadi pembangunan dalam dimensi sosial dan budaya bisa bersinggungan dalam konteks tersebut dan konteks-konteks lain kalau kalian bisa mengkaitkannya itu akan sangat bagus sekali. Oke? Jelas, Alda? Iya, ya, jelas, Bu. Ya, bagus. Saya lebih suka di sini deh kayaknya ya. Kayak kita bebas ngomong gitu ya. Kalian mungkin kalau lihat wajah saya terlalu menyeramkan sehingga malu untuk bertanya gitu ya. Jadi kalau di sini tuh ya kayak ngobrol-ngobrol atau kayak yang nggak bisa pacaran ketemu ya physically gitu kan. Ngobrol lewat kayak gini ya. Yang lain nyimak tuh. Oh, ini lanjut. Itu dimensi sosial adalah membuat pembangunan itu lebih bisa memerdekakan manusia. Intinya itu sih. Ya, Sulitnya baca aja bukunya ini banyak ini berapa paragraf ini. Oh, banyak sekali. Oh my god. Oke, ada lagi hukum. Pembangunan menurut dimensi hukum adalah pembangunan yang memungkinkan manusia mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi jangan sampai pembangunan ini hanya menguntungkan orang-orang yang punya kuasa saja, punya uang saja. Kalau masih terjadi hal seperti itu, maka pembangunan menurut dimensi hukum belum benar-benar terjadi. Ya kan? Ya. Kan masih kayak gitu ya. Kalau berurusan dengan orang yang sangat berkuasa gitu kan, meskipun yang salah yang berkuasa kan kita yang kalah. Jadi inget nih iklannya rokok Email kalau nggak salah di Jalan Pahlawan itu, lo yang salah lo yang kalah, kemudian hashtag luar biasa. iya, iya, iya. Kan itu banyak terjadi di sekitar kita yang kita amati dimanapun ya, nabrak gitu, kita bawa mobil, kemudian mobil kita tiba-tiba ada sepeda motor, habis nyalip langsung ke kiri atau belok kiri. Nggak sengaja kan, kita udah ngerem, mobil kita tergores, kita keluar. Dalam hati mau menanyakan, Bapak enggak apa-apa, saya minta maaf ya kalau menggores Bapak. Tapi yang dimarahi kita, ya kan? Enggak, Bu. Yang saya dimarahi mobil juga. Tapi saya pernah mengalami seperti itu, yang dimarahi malah saya gitu loh. Lucu banget. Dan ya, hal-hal seperti itu terjadi. Jadi sangat relevan sekali tulisan di iklan itu. Lo yang salah, lo yang galak. Karena menurut dimensi hukum, pembangunan masih terlalu menguntungkan. Pada siapa? Pada siapa? Ya, masih menguntungkan orang-orang tertentu lah. Tergantung siapa yang menafsirkan hukumnya. Itu yang penting ya. Kalau kalian, ya kan? Ini penting ya. Pikirkan, saya kan tahu saya mencoba untuk menahan diri agar kuliah ini tidak terlalu kontroversial dengan mengatakan pembangunan saat ini menurut dimensi hukum masih sangat bergantung pada siapa yang menafsirkan hukum. Artinya belum benar-benar adil. Ya kan? Ya banget. Jadi itu inti tentang dimensi hukum. Ini penjelasannya panjang. Oke. Paradigma pembangunan, developmentalisme sudah saya jelaskan. Lanjut ke paradigma hak asasi manusia. Ini mirip dengan bagaimana pembangunan menggunakan dimensi sosial, dimensi budaya yang intinya pembangunan jangan sampai merugikan kelompok manusia tertentu. Misalnya
Yang paling dirugikan nih, yang paling rentan dirugikan oleh pembangunan adalah anak-anak dan perempuan. Anak-anak dan perempuan, Bu. Iya, satu. Misalnya Oh, nih. iya. Ya. Oke. Terus, Bu? Indonesia pembangunnya udah 5% atau 6% ya, Kak. Tapi perlindungan terhadap anak-anak masih sangat rendah. Banyak kekerasan anak-anak, guys. Anak-anak sekarang makin rentan untuk diculik, apalagi kalau anaknya itu cantik. Ya, kalian yang cantik-cantik, hati-hati ya. Atau yang punya kan anak cantik-cantik itu, beritahu cara mereka agar bisa melindungi diri dari orang yang tidak dikenal. Kalau perlu nih, begitu masuk SD, jangan dileskan drum band, leskan karate, ya, taekwondo, judo, ya kayak gitu deh. Karena sekarang meskipun pembangunan semakin progresif, nyatanya kita anak-anak itu semakin rentan untuk diculik, semakin rentan untuk dieksploitasi dan lainnya. Perempuan juga semakin rentan untuk dieksploitasi. Diperjualbelikan, Bu ya. Ya, diperjualbelikan ya, dibully, dicabe-cabein, diapain lah semuanya. Dan sayangnya, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan ini harus sesuai dengan konteks kekinian. Sayangnya kan masih jadi RUU, ya kan? Kalah sama MD3, UU MD3 dan UU Partai Politik. Iya loh, perempuan sekarang iya. Kalian pikirkan sendiri lah. Itu yang disebut dengan pembangunan menurut paradigma hak asasi manusia masih banyak merugikan perempuan dan anak-anak. Apalagi di India. Di India itu perempuan diperlakukan dengan agak tidak hormat, agak tidak dihargai. Makanya tidak heran kalau kasus pemerkosaan di India itu tinggi sekali. Tidak aman kalian tuh jalan sendiri di India. Apalagi perempuan Indonesia, apalagi yang cantik ya. Sama pacarnya aja jalan sendiri atau sama suaminya aja masih kena. Lihat aja itu, browsing aja lah beritanya. Ya kan, ya jangan sampai hal itu terjadi lah ya. Kita harus pintar melindungi diri sendiri sekarang, terutama yang perempuan. Yang laki-laki juga harus melindungi diri dari sesama laki-laki dalam tanda kutip. Begitu. Itu intinya. Nah, sekarang adalah paradigma pembangunan industrialisasi. Ini sangat kental sekali dengan memaknai pembangunan menggunakan dimensi ekonomi. Jadi menurut paradigma ini disebut membangun jika banyak industri di mana-mana, banyak manufaktur di mana-mana, atau industrinya sudah mulai bergerak ke yang lebih berkelanjutan dengan sedikit tenaga kerja. Itu baru disebut negara berhasil membangun. Itu kental sama ekonomi kan, ini perjalanannya pembangunan ekonomi berdasarkan setiap tahapan revolusi industri. Ini manufaktur. Yang pertama manufaktur, yang kedua juga manufaktur, yang ketiga manufaktur, yang empat ini mulai berbasis teknologi. Ya. Teknologi bikin ribet, tergantung siapa yang mengatakannya. Menurut saya keberadaan teknologi, apalagi keberadaan Zoom seperti ini tuh mengatasi persoalan. Kenapa? Kita nggak bisa kuliah, kita bisa lakukan kuliah lewat Zoom, dan adanya teknologi Zoom ini menyelesaikan persoalan kuliah yang tidak bisa dilakukan hadir secara fisik. Jadi katanya teknologi ribet-ribet, ya memang ribet sih di awal kan. Kalian ribet kan di awal ya? Susah banget. Ribet sekali. Iya, udah masuk, ditinggal kuliah sama Bu Reni. Dan ya ribet sekali. Tapi sekali, dua kali, tiga kali, lancar ya? Lancar. Dan enak. Kan kalian nggak perlu meninggalkan rumah. Cuma ada enaknya adalah paket data. Ya. Saya tahu perasaan kalian. Jadi numpang wifi aja lah. Kalau punya. Oke. Itu tentang pengertian pembangunan, paradigmanya, dan ya kotak-kotaknya pembangunan, agar kalian tidak bingung. Kok ada banyak definisi sih? Bu Reni suka yang mana?
Saya suka semuanya, asalkan kalian bisa membedakannya dengan baik. Gitu sih saya. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan sampai sini? Silakan yang ada pertanyaan, angkat tangan. Terus ditembak. Yang udah angkat tangan ditembak. Udah ada pertanyaan? Udah ada yang angkat tangan ya? Ada. Saya lanjut deh. Berikutnya. Oh, ya ampun. Teori pembangunan. Tahu sudah ya. Bla 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 bla. Harold Domar, kalau kalian membaca ekonomi pembangunan milik Todaro, saya nggak tahu. Harold Domar dibahas di etika pembangunan nggak? Yang membaca, meminjam buku etika pembangunan siapa ya? Silent semuanya. Kalian baca sendiri deh, Harold Domar, Arthur Lewis, kayaknya baca sendiri deh. Oh, ini sudah saya jelaskan ya tentang Michael Todaro yang ngomong. Oh no, Eric Dono. Siapa yang nggak sama tahu ya. Oh, guru. Dinyale mungkin anak-anak itu. Anak-anak itu dinyale. Iya, sinyal. Tidak apa-apa kalau mereka tidak bisa hadir karena sinyalnya tidak mampu. Tidak masalah. Nanti bisa lihat YouTube-nya. Bilang gitu aja ke mereka. Lanjut. Todaro. Nah, menurut Todaro, pembangunan ini soal mengatasi permasalahan yang muncul dari pembangunan dan terus meninjaunya serta melakukan reorganisasi dan reorientasi tujuan pembangunan agar sisi negatif dari pembangunan bisa diketahui dan diminimalisir. Ini makna pembangunan menurut Todaro. Jadi menurut Todaro seperti itu, melakukan reorganisasi dan reorientasi tujuan pembangunan. Itu baru membangun. Intinya gini sih kalau dalam Islam, terus-menerus Perubahan memperbaiki berarti diri. Bu ya? Ya, perubahan. Ya, Perubahan. perbaiki. Atau memperbaiki diri. Jadi istilahnya ya introspeksi diri terus. Kalau setiap hari kalian merasa lebih baik daripada diri kalian kemarin, maka disebut kalian membangun. Makanya kalau selesai tidur kan disebut bangun, ya kan? Bangun tidur. Itu menurut Todaro. Amartya Sen, ini soal kebebasan tadi. Silakan dibaca lebih lengkap. Nah, ini. Pembangunan menurut Adam Smith. Ini. Nih. Nah, paragraf kedua aja yang dibaca nih. Ide utama pemikirannya adalah menyerahkan pembangunan pada mekanisme pasar yang berjalan dengan kaidah invisible hands. Artinya, pasar harus diizinkan dapat berjalan dengan sendirinya dan optimal apabila permintaan dan penawaran bertemu tanpa intervensi siapapun berupa apapun. Adam Smith utamanya berpendapat intervensi dari pemerintah hanya mendorong pasar untuk melaksanakan intervensi dari pemerintah hanya menghalangi pasar untuk melaksanakan fungsinya dengan optimal. Menurut Adam Smith, ya. Jadi intinya disebut membangun apabila permintaan dan penawaran di pasar ini tidak diintervensi oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan apapun. Jadi kalau kalian menggunakan paradigma ini, maka kebijakan dianggap sebagai penghalang dari pasar untuk bisa berfungsi dengan optimal. Itu adalah teori pembangunan menurut Adam Smith. Dia tidak benar-benar ngomong teori pembangunan adalah enggak, tapi kita membaca bukunya, kemudian mengekstrak idenya dan mengemas ulang, dituangkan pada konteks tertentu menghasilkan ini, gitu loh. Itu yang saya lakukan, mencari sudut pandang Adam Smith yang melihat pembangunan itu seperti apa. Ini hasilnya, ya. Perlu kalian ingat, pemikiran ini bukan kemudian tanpa tandingan, sebab dibalik proposisi yang demikian ternyata menyimpan celah. Celah ini yang kemudian melahirkan eksploitasi
kapitalisme, kolonialisme yang pada akhirnya merendahkan manusia itu sendiri atau dehumanize human. Gitu. Jelas? Kalian dapat Adam Smith nggak di sosiologi pembangunan? Dapat, Dapat tapi ya? lupa. Lupa. Tidak apa-apa, saya juga Ya, dapat dulu cuma begitu. lupa. Supaya tidak lupa, kalian harus mengajari orang lain tentang ini. Jadi akan cekat. Itulah yang membuat dosen. Tidak lupa-lupa sama ajarannya. Kalau lupa ya mungkin, entahlah, mungkin. Kalau saya lupa berarti saya perlu Mau diganti. tanya dong, Bu. Apa? Apa? Tapi takut gak nyambung. Ngomong aja. Gini, apa namanya? Kalau pembangunan supermarket yang berdekatan tuh bagaimana? Kayak Indomaret sama Iya. Alfamaret itu kan sama-sama pembangunan, tapi itu berdekatan kan Bu, ada tuh yang jaraknya kan sama-sama ingin memberdayakan masyarakat supaya lebih mudah. Nah, itu pasti kan ada salah satu pihak yang nggak suka atau apa yang kontroversi karena mungkin keuntungannya Berkurang. ada yang untungkan, ada yang tidak, mungkin seperti itu tuh. Bagaimana kalau seperti itu Bu, kalau pembangunannya seperti itu Bu? Ya. Kebetulan saya sangat paham ya ini. Artinya ini tergantung perdanya ya. Dan meskipun perdanya itu ada, ini juga tergantung pada eksekusinya di lapangan. Kalau di Solo itu jelas, perdanya itu ngomong tidak boleh ada supermarket, minimarket atau pasar modern berdekatan kurang dari jarak 200 meter. Ada yang orang Solo di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Solo, kalian agak sulit menemukan minimarket seperti Indomaret, tidak seperti di Probolinggo. Kalau di Probolinggo di Jalan Bromo itu perempatan Ketapang sama Puskesmas, ya kan? Ya Bu, itu rumah saya Bu. Itu rumahmu Mega ya. Ada Alfamart. Oh, itu rumahnya Mega. Adepan. Iya nggak, Meg? Iya Bu. Terus? Iya, malah Indomaretnya ada 2, Alfamartnya 1. Alfamart 2, Indomaret 1. Loh, Indomaret Bu, Indomaret Sebelah di mana? depannya Pokekmart. Indomaret depan Pokekmart. Yo, yang Oh iya Bu, iya Bu, iya Bu. Rumah orang tua saya di sana kok. Iya Bu, Alfa 2, Indomaret 1. Indomaret 1, ya kan? Indomaretnya pindah ke agak selatan, ya kan? 3 itu malah. Belum ada jarak 200 meter. Dan kalau sesuai ketentuannya pemerintah, enggak tahu pemerintah pusat apa perda mana gitu ya. Jelas Perda Solo, udah Solo jelas Perda Solo. Nggak boleh ada pasar modern jika ada swalayan lokal di jarak 200 meter dekatnya. Mega ya, kalau kita ke Kopian, kan ada swalayan di situ kan ya? Iya. Iya ada. Seharusnya nggak boleh tuh Alfamart dan Indomaret. Kenapa? Ya nanti akan merugikan swalayan lokal itu dan iya seharusnya sesuai perda itu nggak boleh. Ada aturannya Kak. Itu jelas nggak boleh Alda karena saya tahu sendiri sih. Nggak boleh memang. Tapi ada kan di lapangan banyak. Kalau nggak Alfamart, nggak lama jauh. Ini nih di Dringu nih ada Alfamidi, ya kan? Alfamidi. Nggak jauh dari situ seberangnya ada Indomaret. Ini tergantung eksekusinya di lapangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi sih. Tapi kalau saya jadi pemimpin daerahnya jelas tak boleh. Itu lagi Bu ya, pasar ini Gatot Subroto ini kota ini Bu? Iya, deketan. Itu kan juga tuh. Deket kan Cuma, itu. jelas itu pasar baru terus ada itu. Kalian jalan-jalanlah ke Solo sama ke Jogja. Mereka itu sangat saklek dengan perdanya dan kalian akan susah menemukan Indomaret berdekatan dengan Alfamart. Bahkan kalian lebih susah lagi itu kalau kalian jalan-jalan ke Solo. Akhirnya kan kita mau nggak mau belinya di toko kelontongan kan. Lah itu kan bagus untuk pemilik toko kelontongan gitu loh. Bayangkan saja sekarang orang tua kalian misalnya buka toko, kemudian ada minimarket berdiri besar, terang gitu kan. Demi aku kuliah begini. Sedih kan. Ya saya senang kalian sangat
kritis melihat itu. Saya doakan kalian nanti jadi legislator ya di Kota Probolinggo atau di mana. Ya, Anak jalan, Mas. ya Ya, Bu. sekitar ya jadi kalian bisa membuat ya bisa menjamin eksekusi peraturan yang lebih menguntungkan. Uh, Kuliah online. menguntungkan rakyat kecil lah ya. Yang terjadi seperti itu apakah bisa ditarik bahwa pembangunan belum menguntungkan kelompok yang lebih besar? Bisa. Secara dimensi sosial, Bu, jelas belum. Apa secara hukum belum menguntungkan, secara dimensi sosial belum menguntungkan, dan secara dimensi politik juga belum menguntungkan. Karena masih pembangunannya seperti itu kan akhirnya mengirim uang untuk orang-orang yang lebih kaya, ya kan? Orang-orang yang punya tanah, itu kan. Ya, nggak salah sih mereka punya tanah, tapi kan kita harus adil dengan yang lain gitu. Kalau nggak mau adil ya udahlah, terserah. Oke, pembangunan menurut David Ricardo, ide gagasan utamanya adalah bagaimana, ide gagasan utama berada pada, 10 menit lagi guys, teori nilai. Ya. Apa artinya? Ini isinya, ini adalah bunyi teori nilai. Apa hubungannya dengan pembangunan? Oh, belum saya tulis ya apa hubungannya dengan pembangunan ya. Iya, belum saya tulis. Belum saya tulis berarti belum saya serap, belum saya ekstrak ini. Pembangunan menurut David Ricardo. Dia hanya tentang teori nilai saja. Nggak ada. Lewat aja deh David Ricardo. Keynes. Dia menyebut pembangunan adalah bahwa intervensi pemerintah tetap diperlukan pada situasi-situasi krisis yang diakibatkan oleh gagalnya pasar. Jadi pembangunan itu harus ada intervensi pemerintah dan tidak bisa secara keseluruhan diserahkan kepada pasar sesuai dengan teori pembangunan menurut Adam Smith. Gitu intinya yang Keynes. Ya, itu akhir dari bab 3 tentang teori pembangunan dalam buku ajar ini. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Mega. Ya, ada pertanyaan silakan angkat tangan ya. Supaya saya tahu. Oh. Suara apa itu? Dari mic saya nih. Oke, ini yang paling menarik, guys. Saya yakin kalian akan memikirkan ini ketika selesai kuliah ini. Apa intinya? Nih. Teori pembangunan mazhab. Mazhab ini aliran modernisasi. Apa itu? Ya, ini kompetisi dasarnya. Ini adalah tujuannya, mahasiswa dapat menganalisis konteks teori pembangunan dari pendekatan modernisasi. Jadi gini, paradigma pembangunan modern ini terinspirasi dari sejumlah filsafat sosiologi. Salah satu cabang filsafat ini ialah modernisasi yang mengambil tema besar seperti masyarakat resiko, modernitas Panzer atau Juggernaut-nya Anthony Giddens, ya, dan Holocaust dan modernitas tanpa henti hingga informasionalisme dari masyarakat berjejaring. Ini yang paling baru, information of network society, bahasa Inggrisnya. Semuanya sangat relevan untuk mengkorelasikan apa yang terjadi pada masyarakat saat ini, serta menjelaskan persoalan di dalamnya dan hubungannya dengan pembangunan secara teoritis. Ini adalah intisari bab 4. Oke. Paradigma modernisasi. Kalian pernah dengar nggak sih paradigma modernisasi di sosiologi pembangunan? Mega nggak pernah dengar? Pernah, Bu, cuma lupa, Bu, itu. Nggak benar-benar tahu itu apa ya. Ini berarti kalian tidak merasa
ini benar-benar sedang ngomongin tentang kehidupan kalian saat ini ya. Mega suaranya kecil, kalah sama suara saya. Ini sudah pakai handset, Bu. Oh, sudah pakai handset ya. Mungkin suaramu memang cute gitu ya. Oke, paradigma modernisasi ini berpusat pada perdebatan akan modernitas. Jadi, siapa di sini yang merasa belum modern? Mega, udah merasa modern? Sudah dari segi fisiknya, Bu. Ya, dari segi appearance ya, penampilan itu modern. Ya. Atau siapa ya yang di sini merasa benar? Pertanyaannya saya balik seperti Indonesia sudah modern belum? Rangga, ya, Rangga. Dalam, Bu. Dalam. Menurutmu Indonesia udah modern belum? Sudah, Bu. Kamu lagi ngapain? Makan permen? Makan pagi, Bu. Oh, sarapan. Ya Allah, ya wes, selamat sarapan ya. Makan aja dulu, jangan dijawab pertanyaan saya nanti kesel. Enggak apa-apa, Bu. Udah. Oh iya, masa sih? Ini apa ya? Bella, mana Bella? Oh, udah ada Bella. Oh, udah ada Bella. Bella ketendang ya. Ya wes lah, enggak apa-apa. Alda juga nggak bisa dianu. Mega, Ya, Bu. menurutmu Indonesia udah modern belum? Sudah, Bu. Apa tandanya? Dari segi teknologinya, Bu. Terus? Dari segi teknologinya semua kayak pengadministrasian, kayak contohnya kemarin saya di perpustakaan, Bu. Sudah saya bandingkan dengan perpustakaan yang di kabupaten. Oh. Nah, kemarin itu di perpustakaan kota sudah input kayak absensi atau daftar anggota itu sudah melakukan sudah daftar pakai KTP, sedangkan di kabupaten itu harus menggunakan KK, Bu. Nah, itu pun di kabupaten secara manual. Nggak ada kayak kartu tanda jadi anggota perpustakaan di kota itu nggak ada di kabupaten, Bu. Infonya itu kemarin dari teman saya sendiri, Bu. Oh, wow. Oke. Kalau kita berbicara teknologi, Indonesia udah mulai modern. Dan Iya, Bu, itu dibilang berita yang menyenangkan, ya kan? Zaman sekarang apa-apa pakai teknologi, katanya ya. mempermudah pekerjaan. Tapi masih ada yang menganggap bahwa teknologi itu bagi yang tidak menguasai masih ruwet, ya kan? Terutama bapak ibu kita gitu ya, mbah-mbah kita. Kan ada ya mbah kita yang pegang HP. Ada sih mbah gaul. Budi saya itu gaul sekali. Jelas sih, soalnya dia dokter spesialis anak. Jelas lah. Anyway, ya. Mungkin Anda yang berpendapat Indonesia belum modern. Kira-kira kenapa ya Mega? Yang berpendapat Indonesia belum modern? Kalau Indonesia belum modern tuh mungkin dari masyarakatnya aja, Bu, yang nggak milenial sekali. Ya. Ya. Nah, pemikirannya masih konvensional, awam, tradisional. Masih awam, tradisional, masih ikut budayanya sendiri gitu mungkin, Bu. Ya, kita kalau yang apa-apa pakai teknologi masuk ke masyarakat tradisional, kita jadi deso, ya kan? Iya. Kayak kita kekerucil, kita kemana gitu. Internetnya hidup segan mati tak mau, ya kan? Iya, Bu, nggak ada. Susah kan kita? Terus kemudian, ya kalau pakai provider besar itu masih bisa dihubungi. Tapi kalau udah pakai provider kecil, habis sinyalnya, ya kan? Ya.
Ya gitulah. Lah, orang yang merasa modern atau berpendapat modern dan orang yang berpendapat atau hidupnya masih tidak modern, mereka pasti berantem, ya kan? Lah, inti dari perdebatan itu adalah di mana paradigma modernisasi muncul. Munculnya di situ karena debat. Oh, Indonesia belum modern nih karena gini. Gimana mau dikatakan modern masih seperti ini? Oh, Indonesia sudah